Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi bersama saya EBS, Exegetical Bible Study. Dalam pembahasan tentang misteri angka 666 yang tertulis dalam Wahyu pasal 13 ayat 18. Saya berharap kepada Bapak Ibu sebelum menonton video yang ketiga ini, Bapak Ibu terlebih dahulu menonton video yang pertama dan yang kedua tentang pembahasan angka ini, supaya Bapak Ibu memiliki pemahaman tentang angka ini secara komprehensif. Dan semoga video yang pertama dan yang kedua itu bisa membantu Bapak Ibu memberi pencerahan yang baru, pemahaman yang baru tentang makna angka 666 ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada video yang ketiga ini saya akan mencoba menjelaskan makna angka 666 dari sudut gramatikal, dari sisi tata bahasa Yunani teks Wahyu 13 ayat 18. Dan sebelumnya saya akan membacakan teks itu kepada kita yang berbunyi demikian. Yang penting di sini ialah hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Dalam teks Yunaninya berbunyi demikian, Hode he sophia estin, ho echon naon psepisaton, ton aritmon tau teriou, aritmos gar anthropou estin, kai ho haritmas autau hexakosioi hexekonta hex. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam analisa gramatikal ini kita akan fokus pada frasa bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Ini satu-satunya penjelasan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes tentang angka 666 ini. Jelas di sini Yohanes berkata angka 666 itu adalah bilangan seorang manusia. Dan kita akan melihat arti frasa bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dari sisi gramatikalnya. Dan kita akan fokus pada kata bilangan, lalu pada kata seorang manusia. Jadi kita akan fokus pada kedua kata benda ini, bilangan dan kata seorang manusia. Nah, kata bilangan diterjemahkan dari teks Yunani aritmos, ya. Lalu kata seorang manusia diterjemahkan dari kata anthropou, ya, dari kata dasar anthropos, ya. Nah, kata aritmos ini, kata bilangan, ya, itu adalah kata benda. Kata benda itu seperti buku, meja, ya. Lalu dia memiliki kasus nominatif. Kalau dalam gramatikal Yunani, kasus nominatif ini umumnya berfungsi sebagai subjek, tapi masih banyak fungsinya yang lain sesuai dengan konteksnya. Tapi dalam konteks Wahyu 13 ayat 18 ini, dia lebih tepat berfungsi sebagai subjek, ya. Ini menunjukkan bahwa kata aritmos atau bilangan itu berfungsi sebagai subjek dalam frasa ini. Frasa bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Lalu dia maskulin, gendernya maskulin, bukan feminin dan bukan netral. Lalu dia berjumlah, ya, numbernya tunggal, tidak jamak. Kalau jamak diterjemahkan bilangan-bilangan, tetapi karena tunggal maka diterjemahkan hanya bilangan saja, ya. Lalu kata anthropou, ya, itu adalah kata benda juga, sama dengan kata aritmos ini, kata bilangan. Tapi kasusnya beda. Kasus anthropou adalah genetif, ya, genetif. Nah, fungsi genetif juga memiliki banyak macam, ya. Tapi dalam konteks Wahyu 13 ayat 18, dalam konteks frasa bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dia lebih tepat difungsikan sebagai objek tidak langsung. Jadi genetif ini menunjukkan bahwa kata seorang manusia atau kata anthropou itu adalah berfungsi sebagai objek tidak langsung. Dia berjenis maskulin. Manusia ini bergender maskulin, lalu jumlahnya tunggal, ya, sendiri. Manusia itu sendiri maksudnya, ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih kalau perhatikan adalah kedua kata benda ini, aritmos dan anthropou,
sama-sama kata benda, tapi kedua-duanya tidak memiliki kata sandang atau artikel, atau kedua-duanya adalah anartros, ya, tidak memiliki artikel, ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam teks Yunani, dalam gramatikal Yunani, setiap kata benda itu seharusnya memiliki kata artikel atau kata sandang, ya. Misalnya kata yang sama aritmos ini, ya, kata aritmos ini dia memiliki artikel ho karena dia nominatif. Tapi dalam teks ini kata aritmos ini tidak memiliki artikel, ya. Dia anartros, ya. Lalu demikian juga kata antropo, ya. Kata antropo juga tidak memiliki kata sandang, ya. Biasanya kalau kata sandang genetif itu, kata benda genetif itu kalau dia tunggal tou, ya, tou antropo, tapi tidak dituliskan kata taunya, tidak memiliki kata sandang taunya, ya. Ini menarik untuk kita kaji untuk mengerti arti dari frasa aritmos gar anthropo estin, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk mengerti, ya, arti dari kata aritmos gar anthropo estin, ya, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Kemudian kedua kata benda, kata bilangan dan kata seorang manusia tidak memiliki artikel. Untuk mengerti artinya, kita dibantu oleh Apollonius Canon. Ya, Apollonius Canon ini adalah satu aturan gramatikal yang dibuat oleh Apollonius dari Discolus, ya. Apollonius ini adalah seorang ahli gramatikal Yunani pada abad kedua Masehi. Nah, dia menyatakan bahwa ketika sebuah kata benda, ya, ada kata benda, lalu kata benda ini dimodifikasi oleh kata benda yang lain, berarti ada dua kata benda. Nah, kata benda yang lain ini harus berkasus genetif. Nah, kedua kata benda ini, kata benda yang pertama lalu kata benda yang lain ini, kata benda yang memodifikasi, harus memiliki artikel. Kedua-duanya harus memiliki artikel, atau juga bisa tidak memiliki artikel. Kedua-duanya tidak memiliki artikel. Nah, kalau seperti ini, maka kedua kata benda itu bisa diterjemahkan sebagai kata benda yang pasti, ya. Bisa juga diterjemahkan sebagai kata benda yang tidak pasti atau anartros, ya, tidak terbatas, generik, umum. Lalu bisa juga diterjemahkan sebagai kualitatif, ya, sebagai kualitatif. Nah, kita akan melihat dari pernyataan Apollonius Canon ini beberapa aturannya atau syaratnya. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi adalah ada dua kata benda yang terdiri dari kata benda utama atau head noun, lalu kata benda yang memodifikasi yang disebut sebagai kata benda lain ini, ya. Lalu syarat yang kedua adalah kata benda utama atau head noun, ya, itu harus anatros atau tidak memiliki artikel. Jadi kata benda utama itu harus tidak memiliki artikel, tidak berartikel dia. Ya. Lalu syarat yang ketiga, kata benda kualifikasi atau kata benda modifikasi atau kata benda yang lain, ya, itu harus memiliki kasus genetif, karena dikatakan di sini kata benda lain dalam kasus genetif, ya. Jadi kata benda yang lain atau kata benda yang memodifikasi kata benda utama itu harus dalam kasus genetif, tidak boleh nominatif, tidak boleh akusatif, tidak boleh vokatif, lokatif, dan lain-lain, ya, harus kasusnya genetif. Nah, syarat yang keempat, kedua kata benda tersebut, yakni kata benda utama head noun dan kata benda yang memodifikasi kata benda yang lain, ya, itu sama-sama anartos. Artinya kedua kata benda tersebut sama-sama harus tidak memiliki artikel, ya. Nah, kita perhatikan, kalau syarat yang pertama dan keempat ini sampai keempat ini sudah terpenuhi, maka kedua kata benda tersebut bisa diterjemahkan sebagai kata benda yang pasti, bisa juga diterjemahkan sebagai kata benda yang tidak pasti, anartros atau tidak terbatas atau umum atau generik. Lalu bisa juga diterjemahkan sebagai kualitatif, kualitas. Tapi kasus seperti ini kalau diterjemahkan sebagai kualitatif itu jarang muncul dalam Perjanjian Baru, ya. Nah, kita akan melihat frasa
karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Kita akan melihat frasa ini, kita akan menerapkan dalam aturan grammarnya Apollonius Canon. Ya, kita akan fokus pada kedua kata benda ini, arithmos dan anthropo. Kita akan perhatikan satu persatu syarat yang telah dibuat oleh aturan grammar Apollonius. Syarat yang pertama, ada dua kata benda, yakni kata benda utama, head noun, dan kata benda kualifikasi, modifikasi. Nah, pertama ada dua kata benda. Ada dua kata benda, arithmos dan anthropo. Berarti terpenuhi ada dua kata benda, yakni arithmos, kata benda arithmos, bilangan, dan kata anthropo, manusia. Lalu, ini kata arithmos ini adalah kata head noun, kata benda utama. Sedangkan anthropo ini kata benda yang memodifikasi kata arithmos ini. Ya. Lalu syarat yang kedua, kata benda utama head noun adalah harus anatros, tidak berartikel, ya, tidak memiliki kata sandang. Nah, kata benda utama arithmos harus tidak berartikel atau tidak memiliki kata sandang. Jelas kata arithmos ini tidak memiliki kata sandang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi syarat yang kedua terpenuhi. Lalu syarat yang ketiga, kata benda kualifikasi atau kata benda yang memodifikasi kata benda utama itu harus dalam kasus genetif, ya. Kita akan melihat. Saya sudah jelaskan tadi, kata anthropo ini kata yang memodifikasi kata benda arithmos, ya. Nah, kata benda anthropo adalah kasus genetif. Jadi jelas syarat yang ketiga ini terpenuhi, ya. Syarat yang ketiga terpenuhi. Kata benda anthropo, manusia, adalah genetif. Jadi syarat yang ketiga terpenuhi. Syarat yang keempat, kedua kata benda tersebut sama-sama anartros atau tidak memiliki kata sandang, ya. Nah, kata arithmos dan kata anthropo saya sudah jelaskan tadi bahwa kedua-duanya tidak memiliki kata sandang, kata ho atau kata tou, ya, kalau dia genetif. Jadi syarat yang keempat ini terpenuhi, ya, karena kata benda arithmos dan anthropo adalah sama-sama anartros, tidak memiliki kata benda. Lalu karena syarat pertama sampai keempat ini terpenuhi dalam aturan grammar Apollonius Canon, berarti kedua kata benda ini, arithmos dan anthropo ini, bisa dipahami sebagai kata benda pasti atau juga bisa tidak pasti, umum, generik terjemahannya. Bisa juga kualitatif. Ya, jarang muncul dalam perjanjian baru kalau kasus seperti ini kalau diterjemahkan sebagai kualitatif. Oleh sebab itu hanya dua kemungkinan, yaitu terjemahan sebagai kata benda pasti atau tidak pasti. Nah, apakah kata benda arithmos, bilangan, dan anthropo, manusia, diterjemahkan sebagai kata benda pasti atau tidak pasti atau generik, ya. Nah, kalau kita terjemahkan sebagai kata benda tidak pasti atau anartros atau generik, umum, tidak terbatas, maka frasa arithmos gar anthropo esten itu berarti karena bilangan adalah bilangan umat manusia. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena bilangan, ya, diterjemahkan hanya bilangan saja. Kalau LAI terjemahkan bilangan itu. Kenapa kita terjemahkan bilangan saja? Karena tidak ada artikelnya, tidak ada kata sandangnya, tidak ada kata honnya, itunya, ya, dalam teks Yunani. Lalu mengapa kita terjemahkan umat manusia? Ya, ingat, kata bilangan ini dalam kurung ini tidak ada dalam teks Yunaninya, ya. Ini hanya sebagai terjemah untuk menyesuaikan terjemahan saja. Nah, mengapa kita terjemahkan kata anthropo ini sebagai umat manusia? Dasarnya adalah ini didukung oleh penggunaan kata anthropos juga dalam Wahyu pasal 16 ayat 18, ya. Yang mengacu kata anthropos itu atau manusia dalam Wahyu 16:18 itu mengacu kepada seluruh umat manusia, bukan hanya seorang manusia, ya. Nah, bunyi teksnya dalam bahasa Indonesia Wahyu 16 ayat 18 berbunyi demikian. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Nah, perhatikan kata manusia dalam Wahyu 16 ayat 18. Diterjemahkan manusia saja, ya.
Nah, dari kata anthropos, nominatif dia, anthropos. Nah, perhatikan teks Yunaninya, dikatakan anthropos, tapi tidak memiliki kata sandang di sini, ya, tidak memiliki kata sandang dalam teksnya, ya. Kalau dia memiliki kata sandangnya ho karena nominatif, tapi tidak memiliki. Nah, apa arti kata manusia dalam teks Wahyu 16 ayat 18 ini? Tidak mengacu kepada seorang manusia di sini dalam konteksnya, tapi mengacu kepada seluruh umat manusia. Karena maknanya begini, akan terjadi bunyi guruh dan gempa bumi yang dahsyat yang tidak pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi ini. Berarti manusia yang ada di atas bumi ini bukan hanya mengacu kepada seorang manusia kan? Ini mengacu kepada seluruh umat manusia yang ada di atas bumi. Ya. Jadi petunjuk dari Wahyu 16 ayat 18 penggunaan kata anthropos tanpa artikel memberi kita pemahaman bahwa kata anthropos tanpa artikel dalam kitab Wahyu itu mengacu kepada umat manusia, bukan hanya kepada seorang manusia. Makanya saya terjemahkan sebagai umat manusia, ya. Jadi maknanya frasa aritmos gar anthropou esten itu maknanya berarti karena bilangan adalah bilangan umat manusia. Jadi yang dimaksud Yohanes kalau kita melihat dalam sisi gramatikalnya, bilangan itu, bilangan 666 itu adalah bilangan umat manusia, bukan bilangan seorang manusia. Bilangan 666 itu adalah simbol, tanda seluruh umat manusia. Pertanyaannya adalah siapa umat manusia itu? Nanti kita akan melihat dalam konteks Wahyu 13 ayat 1 sampai 18. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita terjemahkan kata benda aritmos dan antropos sebagai kata benda yang tidak pasti atau generik atau umum, maka maknanya karena bilangan adalah bilangan umat manusia. Jadi angka 666 itu adalah bilangan seluruh umat manusia, simbol umat manusia, tanda umat manusia. Kemudian kalau kita terjemahkan sebagai kata benda yang pasti, ya, artikular, maka terjemahan frasa aritmos gar anthropou esten itu seperti LAI menerjemahkan, karena bilangan itu adalah seorang manusia. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Nah, tapi masalahnya terjemahan ini Bapak Ibu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, memiliki keberatan gramatikal, ya, sangat bertentangan dengan gramatikal dan juga sangat bertentangan dengan aturan gramatikal yang dibuat oleh Apollonius Canon tadi, ya. Yang pertama kita melihat keberatan yang pertama. Terjemahan ini karena bilangan itu adalah seorang manusia memperlakukan kata benda aritmos, ya, kata benda utama ini aritmos bilangan sebagai kata benda yang pasti. Lihat terjemahnya, bilangan itu diterjemahkan bilangan itu. Jadi kata itu ini memastikan bilangan ini, bilangan itu. Jadi kata aritmos ini diterjemahkan diperlakukan sebagai kata benda yang pasti. Sementara dalam teks Yunaninya dia tidak memiliki kata sandang karena kata sandang itu sebenarnya yang memastikan. Yang diterjemahkan itu, ho, itu. Ya. Jadi memperlakukan kata bilangan ini, aritmos ini sebagai kata benda pasti. Padahal dalam teks Yunaninya tidak memiliki kata sandang ho, itu. Yang kedua, nah, kata aritmos diterjemahkan sebagai kata benda pasti. Kemudian kata anthropou sebagai kata yang memodifikasi kata aritmos ini, kata manusia diterjemahkan sebagai kata yang tidak pasti. Ya, anartros, ya, makanya diterjemahkan seorang manusia. Seorang manusia ini mengacu kepada seorang manusia yang tidak pasti. Kalau seandainya diterjemahkan sebagai kata benda yang pasti, maka manusia itu terjemahannya. Nah, kalau kita kembali melihat lagi aturan grammar Apollonius Canon, ya, dalam aturannya tadi saya sudah jelaskan bahwa kedua-duanya, ya, kedua-duanya harus diterjemahkan pasti. Tidak boleh salah satu dari kata benda itu diterjemahkan pasti, yang satu diterjemahkan tidak pasti seperti ini. Tidak boleh.
kalau seandainya kata aritmos diterjemahkan pasti, maka harus kata antropo ini diterjemahkan pasti. Tapi kalau kata aritmos diterjemahkan sebagai kata benda yang tidak pasti, maka kata antropo ini harus diterjemahkan sebagai kata benda yang tidak pasti. Tidak boleh kata aritmos pasti, lalu kata antropo sebagai kata yang tidak pasti. Itu tidak boleh dalam aturan grammar Apollonius Canon. Nah, jadi terjemahan karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia memiliki keberatan-keberatan gramatikal setelah saya teliti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah kita meneliti gramatikal kedua kata benda itu, maka lebih tepat kita memilih terjemahan aritmos gar antropo esten itu sebagai karena bilangan adalah bilangan umat manusia. Karena fungsinya, ya, karena posisinya adalah kedua kata benda ini anartros, atau kata antropo ini adalah generik, umum, tidak mengacu kepada seorang manusia. Tadi saya sudah kasih dukungan Wahyu pasal 16 ayat 18, kata manusia di sana tidak mengacu kepada seorang manusia, itu seluruh umat manusia, ya, yang ada di atas muka bumi. Nah, penggunaan kata antropos di sana sama dengan penggunaan kata antropo di sini, sama-sama tidak memiliki kata sandang. Makanya saya berani menerjemahkannya sebagai bilangan umat manusia. Ya. Jadi di sini jelas dulu bahwa bilangan 666 itu adalah bilangan tanda simbol seluruh umat manusia. Ya, seluruh umat manusia di atas bumi. Nah, jangan lupa konteksnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Karena konteks Wahyu 13 ayat 18, 17 dan 18, ya, menyatakan juga bahwa bilangan itu bilangan binatang itu. Binatang itu sendiri, ya. Nah, ini yang menarik yang harus kita perhatikan, ya. Jadi bilangan 666 itu mengacu kepada binatang, ya. Jumlah dari nama binatang atau antikristus. Ya, bagaimana kita memahami ini? Bilangan 666 simbol umat seluruh manusia, tapi mengacu kepada seorang antikristus nanti. Nah, begini cara memahami itu. Jelas dulu bilangan 666 adalah bilangan umat manusia dalam konteks Wahyu 13 ayat 1-18 itu mengacu kepada seluruh umat manusia yang menyembah patung Kristus. Jadi itu simbol mereka 666, itu simbol mereka adalah 666. Simbol umat manusia yang tidak percaya kepada Kristus tapi menyembah atau ikut antikristus, ya. Nah, bilangan mereka itu 666 itu nanti akan menjadi jumlah nama antikristus. Ya. Jadi nama antikristus itu ada 666. Ya. Jadi bilangan umat manusia yang tidak percaya yaitu 666 itu akan menjadi jumlah bilangan seorang antikristus. Nah, ini menunjukkan bahwa antikristus itu nanti akan menjadi perwakilan, ya, seluruh umat manusia yang tidak percaya kepada Kristus. Dia akan menjadi perwakilan mereka nanti. Perwakilan bahwa sebagai manusia yang tidak percaya, yang menentang, yang melawan Kristus. Nah, maksudnya seperti itu. Misalnya, ya, angka 666 itu bilangan atau simbol seluruh umat manusia, tanda seluruh umat manusia yang tidak percaya kepada Kristus. Lalu bilangan 666 ini akan menjadi jumlah bilangan nama EBS, ya. EBS itu jumlah bilangannya 666 contoh, ya. Jadi EBS ini akan menjadi perwakilan dari seluruh umat manusia yang tidak percaya kepada Kristus. Ya. Jadi itu jelas. Ya. Bilangan 666 adalah bilangan semua umat manusia yang tidak percaya, karena dalam ayat 16 berkata demikian, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi tanda kepada semua orang yang tidak percaya kepada Kristus.
bilangan 666 ini. Ya, makna secara gramatikal juga mendukung demikian. Jadi kita tidak boleh mencari-cari lagi arti dari angka 666. Angka 666 itu adalah tanda, simbol, ya, bilangan semua umat manusia yang tidak percaya kepada Kristus. Dan akan diwakilkan oleh satu pribadi nantinya, yaitu antikristus, di mana jumlah bilangannya akan menggunakan jumlah bilangan seluruh umat manusia itu, yaitu 666. Nah, ini menggiring kita bahwa, memberi kita satu pengertian bahwa angka 666 itu karena mengacu kepada seluruh umat manusia, maka kita dapat mengerti bahwa simbol 666 itu bukan penyakit, apalagi dihubungkan dengan COVID saat ini. Bukan. Itu bilangan umat manusia yang akan diwakilkan oleh satu pribadi nanti, yaitu antikristus. Bukan simbol politik, bukan simbol politik dunia, bukan. Bukan simbol sistem pengajaran yang sesat, bukan. Bukan simbol agama yang sesat, bukan. Dan lain-lain. Tapi itu adalah simbol atau tanda seluruh umat manusia yang tidak percaya, yang akan diwakilkan oleh antikristus, karena namanya nanti akan berjumlah simbol dari umat manusia itu. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa manusia atau binatang itu yang mewakilkan seluruh umat manusia yang tidak percaya itu? Siapa antikristus itu nanti? Dalam Wahyu 13 ayat 18. Nah, dalam analisa gramatikal belum terjawab siapa antikristus itu. Tapi kita sudah diberi pengertian simbol apa angka 666 itu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Komen, like, subscribe, dan share video ini kalau Bapak Ibu terberkati. Dan satu pertanyaan lagi, bagaimana pendapat saudara mengenai angka 666 selama ini sebelum Bapak Ibu menonton video ini? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tunggu video saya selanjutnya.